Bersyukur pada Allah dan salawat pada Nabi. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Semoga apa yang saya jelaskan ini dapat dipahami. Baiklah, kita masuk ke sesi analisis BEP dan HPP. Saya share dulu. Baik, sebagai pengantar. Nah, di manakah? Nah, kita kan eh, memahami pada sesi ini adalah tentang BEP dan HPP ya. BEP itu apa? Ada yang tahu? HPP itu apa? Kalau bahasa Indonesianya adalah titik pulang pokok ya. Nah, kalau HPP apa? Ada yang bilang harga pokok. Harga pokok apa? Penjualan, pembelian, produksi. Nah, itu kita bahas ya. Oke, di sini juga akan kita pahami juga sebelum lebih jauh ya tentang BEP tambah HPP ya. Di manakah laporan keuangannya? Ayo, di mana dia? Berada angka-angka asal dari BEP ini dan HPP ini. Di mana kita memperoleh angka-angka ini di laporan keuangan. Dalam akuntansi kan laporan keuangan ada 5 nih ya. Ada laba rugi, perubahan modal, neraca, arus kas, dan calak ya. Kalau nanti kuliah kuliah analisis informasi keuangan dah belajar belum ya? Mungkin sama saya atau bersama Bu Dila. Nah, laporan tambahan lainnya adalah calak. Nah, apa itu calak? Yaitu catatan atas laporan keuangan. Nah, misalnya kasnya 5.000 ya. Nah, penjelasan kenapa dia 5.000 di mana? Di calak ini gitu ya. Kemudian pajaknya 3.000 misalnya. Nah, di mana dia dapat informasinya? Nah, di sini gitu ya. Berapa persennya, apa aja pajaknya. Nah, dia akan berada di calak ya, catatan atas laporan keuangan. Oke, BP dan HPP di mana? BP dan HPP itu berada di, ayo di mana? Nah, oke, saya langsung aja. BP dan HPP itu berada di laporan laba rugi ya, laba rugi. Jadi angkanya ya dari apa yang di atas? Pendapatan boleh, penerimaan boleh, penjualan juga boleh akunnya ya, penerimaan, penjualan juga boleh. Nah, dari situ angka asalnya terlebih dulu. Kemudian apa lagi ke bawahnya? HPP. Ke bawahnya apa lagi? Laba kotor atau margin. Nah, dari situ kita akan mendapat informasi tentang BEP dan HPP. Ya. Nah, kenapa kita perlu belajar ini? Agar kita mengetahui ya, selama perusahaan membuat anggaran atau berusaha, maka apakah sudah sudah impas nak, sudah balik pokok nak, sudah eh, apa namanya tuh, sama nak TR dengan TC gitu. Nah, itu kalau dirumuskan ya. Nah, sama nak. Tapi kalau perusahaan itu dia tidak akan cukup dengan TR sama dengan TC atau BEP saja. Dia harus besar, total revenue harus besar dari total cost. Seperti itu. Maka kalau besar disebut dengan apa? Dengan laba, ya, disebut dengan laba. Oke, itulah pengantar untuk memahami sesi ini. Ada pertanyaan? Kalau tidak, saya lanjutkan dengan PowerPoint. Nah, dalam menentukan harga, ya, harga apa? Harga jual, ya. Misalnya kita menjual roti, ya. Nah, apa faktor atau variabel yang harus kita eh, perhatikan? Pertama, siapa yang akan membeli, ya? Pembeli kita itu siapa? Kita jual roti nih, tapi penjualnya adalah orang tua, gitu ya, atau anak-anak, gitu ya, atau mahasiswa. Nah, dari sana kita harus mengetahui untuk apa kita jual. Setelah kita tahu, kalau anak-anak tentu harganya beda dengan orang tua.
Seperti itu. Kemudian orang tuanya gimana? Yang sehat, yang sakit, ya rotinya tentu berbeda-beda fungsinya, gitu ya. Nah sampai ke sana, oke. Pertama kebutuhan konsumen. Konsumen itu butuh apa sih, gitu ya? Misalnya ibu menyusui ya, atau ibu yang belum melahirkan, susunya apa? Susu ibu yang mengandung. Ibu menyusui juga beda susunya, walaupun dulu ya ibu-ibu kita susunya cuma satu aja ya. Nah kemudian luas wilayah. Kalau semakin kecil wilayah kayak Bukit Tinggi gitu ya, berarti kita tidak perlu menjual dengan harga yang mahal karena putaran Bukit Tinggi cuma 5 km persegi gitu ya. Tapi coba dengan Pasaman ya, atau Solok gitu ya. Dengan daerahnya yang jauh, maka transportasi akan banyak biaya transportasi gitu ya. Kemudian akan ada menginap lagi sales-sales kita, maka harga jual akan semakin tinggi seperti itu. Kemudian ada preman lagi gitu ya. Barang itu belum turun lagi tapi sudah datang minta jatah preman ya lagi. Kemudian biaya iklan ya kayak rokok-rokok itu ya. Walaupun orang semakin sedikit merokok ya dibanding dulu ya karena banyak iklan dilarang apa rokok membunuhmu tapi tetap aja penjualannya meningkat. Karena apa? Karena iklannya juga bagus ya, iklan-iklan rokok. Kemudian modalnya semakin banyak modal semakin besar ya harga jualnya. Tapi itu adalah untuk menangkap konsumen dulu gitu ya. Kalau sudah konsumen loyal, berarti modal yang besar dikeluarkan itu, nah nanti akan semakin turun. Karena apa? Ya orang sudah loyal gitu ya. Jadi tidak susah lagi untuk modal karyawan, modal iklan dan sebagainya. Kemudian kita juga akan mempengaruhi untuk laba. Ya. Jadi harga jual semakin tinggi ke iPhone gitu ya. Kenapa dia bisa jual harga tinggi? Ya, karena nilainya ada di sana, fiturnya ada di sana, ya, keunggulannya ada banyak yang ditawarkannya. Kalau harganya tinggi, berarti labanya juga tinggi seharusnya seperti itu. Tidak mungkin iPhone harganya tinggi, labanya turun, ya tidak mungkin. Kemudian harga beli barang ya, kayak roti ini ya, maka semakin bahan baku, tenaga kerja, ya, listrik atau BOP-nya rendah, ya, maka harga jual bisa rendah juga. Ya. Kenapa iPhone pabriknya di Cina ya? Karena kalau di Amerika gajinya terlalu besar, makanya di Cina pabriknya seperti itu. Jumlah follower, nah ini juga follower nih juga akan mempengaruhi harga jual atau penjualan produk. Misalnya siapa? Rans gitu ya, Apple, Toyota, ya Honda. Mana banyak penjualan Honda dari Yamaha? Ya Honda karena pengikutnya banyak gitu ya. Apalagi istilahnya beli Honda padahal yang dibeli Yamaha gitu ya. Nah, Indomie gitu juga. Apapun mie-nya Indomie gitu ya. Padahal juga banyak ada produk dari Wings, dari lawan-lawannya gitu ya, mie sedap gitu ya, dan banyak hal. Nah, kemudian Run Entertainment gitu ya. Entertainment. Followernya banyak. Nah, kalau follower banyak, nah maka cuan itu ya, maka uang uang kita akan banyak. Apapun kita jual akan habis. Nah, ini konsepnya saya berikan. Yang jelas kita terakhir akan menentukan bagaimana sih menentukan HPP dan BEP itu. Nah, kita sudah jauh ya. Kita akan sampai ke sini. Anggaran kas sudah. Anggaran laba sesi berikutnya. Dan terakhir proyeksi neraca. Dan kalau digabungkan apa nama anggarannya? Yaitu anggaran master ya. Master itu berisi dari sini sampai terakhir ini. Sesi 415 ya. Anggaran master atau comprehensive budget atau anggaran keseluruhan. Dasarnya, nah tujuan perusahaan tentu adalah untuk memaksimalkan laba. Maka perlu analisa BEP dulu gitu ya atau titik pulang pokok. Terus nah tabel apa yang digunakan untuk melihat BEP ini ya. Oke, sebelum saya jelaskan ke sini BEP ya, kita belum masuk ke HPP. BEP itu angka dari mana? Itu dari laporan laba rugi. Nah, itu dulu ya fokus kita. Jadi saya bilang nih, dari ini, tapi angka dari mana? Nah, dari laporan laba rugi ya. Apa aja yang dibutuhkan? Angka apa aja atau variabel apa aja atau faktor apa aja? Itu revenue, pendapatan, cost atau beban atau biaya,
laba bersih dan volume yang akan dijual, ya. Total revenue itu adalah P kali Q, ya. Nah, volume itu yang mana? Volume ini yang Q, ya. Gitu. P itu apa? Price, ya, harga. Bisa lanjut. Nah, total revenue P kali Q. Total cost. Kita harus tahu revenue P kali Q, ya. Cost itu apa? FC tambah VC. Fixed cost sama variable cost. Masih ingat ya apa beda fixed cost dan variable cost? Fixed cost adalah biaya tetap. Nah, misalnya apa tetap lagi ya? Variable cost. Variable cost kayak listrik ya. Semakin banyak pabrik digunakan, semakin banyak listrik terpakai gitu ya. Kalau fixed cost gaji tetap ya, asuransi tetap, sewa tetap ya. Malam pun kita pakai pabrik, malam pun kita bekerja di kantor. Nah, sewa tetap juga seperti itu. Itu bedanya fixed dan variable. Nah, IAT atau IT atau makan gitu ya, atau earning after tax atau laba bersih, apa itu? Yaitu TR kurang TC ya. Kalau dia berlaba berarti TR besar dari TC ya. Pendapatan lebih besar dari cost, makanya berlabo gitu ya. Tapi kalau rugi, loss ya. Loss apa? Yaitu TR kecil dari TC. Nah, kita kan BP nih ya. BP mana? Yaitu TR sama dengan TC. Oke, fokus kita ke sama dengan ini dulu. Kalau kita sudah mengetahui BEP, ya, sama dengan nilai TR dengan TC, berarti kita tahu berapa yang harus kita jual lagi, berapa harga yang harus kita jual, berapa volume, ya, berapa volume yang harus kita jual. Makanya marketing itu terkadang kamu harus bisa bisa jual 10 ya, 10 produk ya. Oh, kalau 15, nah kamu dapat bonus atau insentif. Kalau 10, kamu ya ya baru bisa mempertahankan kerja kamu di sini gitu ya baru. Tapi kalau kamu 15 tiap bulan kamu dapat bonus atau insentif. Nah, kegunaannya untuk apa? Nah, teori aja bisa dibaca. Nah, analisa kerugian dan keuntungan. Nah, itu saya bilang tadi kita tahu kita sudah tahu BEP-nya berapa, maka kita tahu berapa harus harga kita jual. Kuantiti kita jual itu berapa gitu ya. Oh, ini di sini nih, di angka 50 gitu ya. Berarti kita harus menjual di angka berapa? 55, 60 gitu ya. Kalau kita jual di angka 45 gimana? Ya rugi dong. Dari mana kita tahu? Karena kita sudah tahu PEP-nya ya. Titik pokok, titik pulang pokoknya kita sudah tahu. Apa itu? B itu apa? Break ya. Di googling juga bisa break even point ya. Titik pulang pokok. Nah, gunanya apa lagi? Itu memudahkan dalam memetakan persaingan. Jadi dengan kita tahu BEP, kita bisa BEP membuat roti tadi ya, roti coklat segini gitu ya. Kita ingin berinovasi dengan menciptakan roti coklat tambah keju gitu ya. Kita sudah tahu coklat, berarti keju berapa lagi BEP-nya. Nah, baru bisa kita mengetahui harga jual ya seperti itu. Nah, harga belinya kita tekan gitu ya. Kita karena kita sudah tahu coklat, tahunya di sini belinya, plastiknya segini, kita kita cari kreativitas dengan kalau keju gimana? Apalagi tambahan keju, garamnya berapa dan sebagainya, permifannya, pengembangnya, bulannya, break even point adalah sering disebut dengan titik impas atau titik pulang pokok. Ini bisa dibaca aja. Kalau ada kata sama, ya, berarti itu dia sudah BEP gitu ya. Tapi apakah cukup dengan BEP perusahaan? Tidak ya. No gitu ya. Tidak. Karena yang dicari perusahaan adalah earning gitu ya. Earning yang apa ya maksimal ya. Karena dengan banyaknya laba maka bisa meningkatkan bisa menambah kantor, menambah karyawan, menambah bonus dan sebagainya. Nah, teknik BEP itu kita harus tahu dulu istilah-istilahnya ya. Pertama P, price ya. Kemudian Q. Q adalah volume penjualan atau quantity.
Kemudian kita harus mengelompokkan biaya ya. Nah, biaya itu ada dua, FC dan VC. Fixed cost atau biaya tetap dan variable cost, biaya yang selalu berubah atau variable cost, variable. Ingat aja F itu fix ya, atau sepeda fiksi gitu ya, dan sebagainya. Di mana ya? Di mana akan berubah sesuai perubahan volume penjualan ya. Misalnya penjualan 10, maka FC-nya akan tetap dan VC-nya misalnya 0 ya. Penjualan 15, FC-nya bukan 0 lah, 5 lah. 5 dan ini 5. VC-nya 5 ya. VC-nya 10. Berapa lagi? 20 ini misal ya. Nah, itu gambaran tentang beda FC dan VC. VC-nya 5, variable cost-nya 15. Nah, ya. Jadi dia meningkat searah positif ya. Oh, searah atau maksudnya positif. Kalau negatif Q1 naik, Q naik, P turun ya. Nah, jadi 20 dia juga akan naik 15. Kemudian kita melihat juga efisiensi dan produktivitas yang tidak berubah. Adanya rentang relevan nilai logis linear yang akurat. Oke, kita mulai rumus yang dipakai ya, atau pendekatan atau metode. Rumusnya apa aja? Ada berapa? Ada 3. Boleh nggak digunakan ketiganya? Boleh. Tapi boleh nggak salah satu? Boleh juga, gitu ya. Nah, nggak masalah. Oke, yang pertama adalah pendekatan persamaan. Ya. Nah, seperti ini rumusnya. Kemudian pendekatan MK atau margin kontribusi. Nah, seperti rumusnya. Oke, saya jelaskan satu-satu. Nah, BEP. Nah, fokus kita adalah dari mana laporan keuangannya, yaitu laporan laba rugi. Oke ya. Boleh nggak kita ambil angka di neraca, di arus kas? Enggak ya, kalau arus kas kemarin anggaran apa? Anggaran kas gitu ya. Nah, neraca apa? Anggaran piutang, anggaran bahan baku, itu di neraca. Tapi kalau BEP ini di mana? Di laba rugi. Oke, kita butuh apa aja rumusnya ya. Jadi BEP ini ada dua ya, BEP unit, berarti Q ya, dan BEP rupiah atau P ya. Oke. Price-nya berapa dalam bentuk rupiah dan dalam bentuk unit. Misalnya tadi iPhone ya. iPhone 1. Nah, berarti Q ya. Ini Q-nya. Harganya berapa? 22 juta. Ini apanya? Ini P-nya ya. Oke. Nah, kita harus tahu dulu fixed cost-nya ya. Jadi hati-hati nanti waktu ujian mana fixed cost-nya ya. Apa aja yang fixed cost? Saya bilang tadi, listrik fixed cost, Nas. Fixed cost enggak? Kalau bukan berarti pindahkan ke VC ya. Itu harus tahu dulu. Akuntansi biaya ya. Ini lanjutan dari akuntansi biaya. Kalau BOP apa? Fixed cost atau VC? Harus tahu dulu ya. Jangan bingung. Karena rumus ini mudah, tapi kalau kita bingung memasukkan ini VC atau VC, ya harus paham dulu. Silakan aja tanya langsung ya, saya jelaskan. Nanti bingung, nggak ada bertanya. Oke, ini dalam bentuk rupiah, ini dalam bentuk quantity atau Q. Atau, nah, cara yang kedua, ini cara unitnya cuma satu caranya, tapi kalau rupiah ada dua cara ya, 1 dan 2. Tinggal masukkan aja fixed cost, 1 ini konstanta, ya, atau ini mudah kali P, harga, dan VC per unit. Nah, ini agak rumit ya, VC per unitnya berapa sih? Ya. Boleh menggunakan, kalau informasinya sedikit, gunakan yang ini. Kalau informasinya lengkap, gunakan yang ini. Oke, nanti kita contohkan. Di Excel sudah saya bagikan sebenarnya. Ini pengulangan saja. Nah, atau menggunakan margin kontribusi. Nah, margin itu yang mana sih gitu ya? Margin itu istilahnya adalah laba kotor. Ya.
atau bahasa Inggrisnya earning before interest tax ya. Kalau EAT laba bersih. Angka yang kita perlukan dari mana? Dari fixed cost dan MK per unit. Ini kalau dalam bentuk unit ya, unit. Kalau untuk rupiah gimana? Fixed cost bagi rasio MK. Nah, ini gimana lagi nih bentuknya? Ya, bentuk kita. Nah, rasionya dari bentuknya di satuannya apa? Bisa persentase, bisa nilainya koma ya. Nah, bisa koma. Kita jelaskan. Nah, ini perlu dihafal nggak? Ya, perlu. Tapi kalau ujiannya open book ya pahami aja, nggak perlu dihafal. Lanjut, contoh soal 1. Nah, seperti ini. Nah, ini laporan soal 1 ya, laporan laba rugi. Ini seharusnya salah copy sini. Oke, saya ulang lagi kopinya. Kita pakai Excel aja ya. Oke, sebelum ke Excelnya, saya menjelaskan dulu badannya gimana sih. Konstruknya seperti apa. Nah, ini dijual apa? Wafer ya. Nah, TR itu apa? Total total revenue itu adalah P kali Q. Oke. P-nya adalah 10, Q-nya adalah 100. Nah, dapat kalau kita kalikan dapat 1000. VC-nya ini apa? Variable cost atau kalau di sini bisa boleh saya anggap ini HPP ya. Nah, kalau FC ini apa? Gaji ya atau bersifat konstan. Di HPP ini ada listrik, ada lembur, ada bahan baku gitu ya. Sini ada gaji, ada sewa. Oke. Nah, VC per unit itu 3 ya. Ini contoh aja dulu ya. 3. Nanti saya contohkan pakai Excel. Nah, berarti kalau 3, VC-nya itu 30% dari total revenue ya. Yaitu sebanyak 3. 30% dari 1000 adalah 3. Oke, maka dikalikan. Gimana cara kalinya? Kan per unit ya. 3 kali 100. Nah, dapat 300. Maka ini dikurangi, dapatlah 700. Nah, fixed cost-nya adalah 500, maka EBIT-nya 200. Oke, ini pahami dulu ya dari gimana cara mendapatkannya, nanti saya jelaskan lebih lanjut. Nah, sampai EBIT ini paham ya, kenapa dapat 200? Ya, berarti perusahaan ini berlaba ya. Nah, kapan perusahaan itu BEP? Ya, perusahaan itu BEP adalah ketika angka 200 ini ya menjadi 0 ya. Dia menjadi 0. Tapi kalau tidak 0 berarti TR besar dari TC. Kondisi ini adalah TR besar dari TC. TC itu apa? Variable cost tambah fixed cost. Oke. Nah, ini kita lanjutkan kalau perusahaan itu memiliki bunga ya. Bunga dan pajak. EBIT, earning before interest tax. Nah, belum before itu sebelum ya, belum kita masukkan interest atau bunga, belum kita masukkan tax atau pajak. Nah, kalau sudah berlaba perusahaan itu ya, sudah berlaba nih ya, maka bisa membayar bunga dan membayar pajak ya. Jadi orang pajak itu kapan dia akan mengejar kita ya? Yaitu ketika berlaba. Tapi kalau kita tidak berlaba gimana? Dikejar nggak perusahaan kita dengan pajak? Enggak. Kita hanya wajib lapor ya. Tapi kalau kita sudah berlaba maka kita lapor juga dan bayar juga. Nah, ada dua kewajiban kita. Tapi kalau kita hanya
BEP, nah itu makanya perlu juga BEP untuk pajak ya. Kalau cuma BEP, Pak saya cuma BEP, Pak pesan saya gitu ya. Kita sebagai akuntan, kita sebagai bendaharawan, ya oke, Bapak hanya wajib lapor, Ibu hanya wajib lapor. Tapi kalau Bapak berlaba, maka lapor harus, bayar wajib. Ya. Jadi kalau di sini berlaba, maka harus bayar bunga. Ya. Maka dapat 1%, ini soal ya, ini contoh aja di mana konstruknya, di mana cara dapatnya. Dari ini kita pahami dulu. Nah, dapat 1%. Nah, 1% dari mana? Ya, 1% dari sini. Bayar bunga dari penjualan. Nah, dapat 199. Oke. Kemudian teksnya adalah 5%. Nah, 5% dari mana? Ya, dari sini juga pendapatan gitu ya. Karena penghitungan pajak adalah bukan dari laba, tapi dari penjualan atau revenue atau penerimaan ya. Dapat 50, maka earning after tax adalah 149. Oke. Itu bagan-bagan yang harus kita pahami dulu. Pasti bilang tadi BEP itu harus kita pahami dari mana? Yaitu dari laporan laba rugi. Nah, inilah contoh laporan laba rugi yang perlu kita pahami untuk apa? Untuk memasukkan ke rumusnya. Jadi kita tahu angkanya dari mana saja ya. Nah, ini dia. Ini kalau ibarat badan, nih badan kepala, tangan, kaki, dan sebagainya. Nah, di sini dia. Nah, IT atau earning after tax adalah 15%. Nah, 15% dari mana? 149 bagi 1000 ya. Nah, 70% dari mana? 700 bagi 1000. Nah, apa guna persen ini? Yaitu untuk rumus tadinya ya, rumus yang ada di sini ya. Nah, rumus yang untuk di sini. Makanya kita perlu persen ini ya. Ini rumusnya kita gunakan. Nah, ini dia untuk memperoleh angka yang kita masukkan ke rumus. Oke. MK tadi ya, margin kontribusi yang mana? Nah, MK tadi saya bilang ini ya, laba kotor ya, atau LK, laba kotor. Nah, ini dia, MK itu adalah gross profit. Nah, di rumusnya tadi ada rasio ya, nah ini rasionya. 70% ya. Atau kita jadikan 0,7. Nah, pendekatan yang ketiga adalah pendekatan grafik ya. Misal, nah price-nya sama ya, price barang pertama sampai 7 adalah atau harganya adalah 10 ya. Quantity dijual 70 tambah lama tambah meningkat ya sampai 100. Kemudian variable cost-nya ya, variable cost-nya adalah 3 ya. Variable cost per unit ya. Kemudian total revenue-nya adalah 700. Nah, gimana caranya? Yaitu P kali Q. Oke, P kali Q, nah ini dia. 10 kali 8, 800, 810, 900, 950, 9, dan 10 kali 100 dapat 1000. Nah, ini kemudian total cost ya, yaitu adalah VC tambah FC. Total cost adalah 710, itu 210 dan fixed cost tetap ya. Nah, makanya tetap gaji, sewa, asuransi tetap per bulan ya. Nah, yang berubah apa? VC-nya saja. VC-nya berubah gimana? Yaitu kuantitinya, kuantiti per harga harga per variable cost per unitnya adalah 3 ya. Makanya dapat 3 kali Q 210, 3 kali 75 225, 3 kali 80 240 dan begitu seterusnya ya. Jadi semakin meningkat Q-nya, maka variable cost juga akan meningkat ya. Sehingga BP per unit gimana caranya? Dibagi saja ya. Nah, dibagi menggunakan rumus. Nah, rumus ini pendekatan grafik adalah pendekatan jika kita telah memahami metode pertama dan kedua ya. Di Excel sudah saya buat itu, tinggal memahami saja rumus dari mana. Ya, tinggal masukkan ke rumus maka nilainya seperti ini. Nanti akan saya jelaskan. Ya, BEP dalam bentuk unit, BP dalam bentuk rupiah. Oke. Kapan dia berlaba? Ya, di saat harga 10, kuantiti 70, perusahaan masih rugi. Di saat
price 10, quantity 75, perusahaan sudah berlaba. Nah, berarti minimalnya berapa ya? 70 ya, kuantitinya adalah 70. Oke, 70. Tapi kan angka ini belum tepat ya. Antara 70 dan 75 berapa sebenarnya gitu ya. Nah, ini dia. 7143 ya. Jadi kalau di angka 7143 maka sudah BEP, maka hasilnya adalah 0. Dia tidak minus, dia tidak plus, dia tidak rugi, dia tidak berlaba. Jadi di saat 70 ini dikalikan 7143 ya, maka disebut dengan apa? BEP. Atau pulang pokok ya. Nah, di waktu penjual harga tetap 10, maka kuantiti ditingkatkan menjadi 80, maka dapatlah 60. Oke. Total cost adalah gimana caranya? Nah, cari laba gimana? Ya. TR kurang TC. Ya, 850 kurang 75. 755 dapat 95. 900 kurang 770 dapat 130. 950 kurang 785 dapat 165. Yaitu nilai TR maksudnya adalah lebih besar dari TC. Ya. Maka kita earning atau berlaba. Oke, kalau digambarkan gimana di bentuk grafik? Nah, ini gambarnya ya. Total revenue yang ini, garis yang di atas ini, ya. Total revenue harus, kalau berlaba gimana? Harus berada di atas garis BEP ya, ini garis BEP. Nilai BEP akan tetap ya, sama dengan fixed cost. Nah, ini fixed cost, dia tetap. Nah, variable cost, dia di bawah garis fix. Nah, garis TR, perusahaan berlaba, garisnya harus seperti ini ya. Garis TR harus di atas, garis BEP nomor 2, FC nomor 3, VC nomor 4. Nah, itu syarat-syarat jika perusahaan itu ingin berlaba. Ya. Oh, wah, PT banyak gitu ya. Perusahaan labonya banyak atau PT banyak ya. Tapi BEP gadang taruh. Nah, itu yang salah tuh. Atau biaya gadang taruh. Salah. Maka uang yang ada itu akan tergerus dengan mengeluarkan biaya. Ini HPP. Oke, saya sebelum ke HPP, saya lanjutkan ke Excel-nya dulu. Saya buka Excel-nya. Nah, ini dia. Jadi contohnya adalah wafer ya. Saya besarin. Yang dijual apa? Wafer ya. P-nya adalah 10. Oke, anggap 5 ya. Anggap 5 ya. 5, kemudian harga ini kita belum ketahui ya. Kita belum ketahui atau kita anggap 7143 ya. 7143. Kalau 7143 ya dengan masukkan rumus ini maka masih apa nih? Masih rugi ya. Masih rugi. Yang kita cari untuk perusahaan BEP apa? Ya. Berarti kita harus mereka-reka dulu ya. Apa yang kita reka Q-nya atau P-nya ya. Tapi kalau susah, nah kita masukkan ke rumus. Ini reka-reka ya, kita anggap ini 5 ini jadi 10 ya. Nah, kita lihat di sini apakah nanti 0, saya rubah ke 10. Nah, 0 ya. Berarti dengan ya, dengan harga 7143 dengan kuantiti 7143 dengan harga 10, maka perusahaan baru menciptakan BEP ya, belum rugi, belum untung. Oke, kita masukkan ke rumus. Rumusnya adalah 500. Nah, sudah saya link ya di Excel-nya. Nah, 500 ini dari mana? Rumusnya adalah dari fixed cost ya. Saya kecilin dulu. Nah, linknya sudah ada ya. Jadi kalaupun berubah nanti di soal nanti ini sudah tidak masalah lagi. Yang perlu dirubah adalah ini aja ya. Yang stabilo ini harus berubah karena tergantung soalnya ya. Ini juga tergantung soalnya.
Nah, oke, dengan soal seperti ini, ya. Nah, anggap 500. Ini belum tahu lagi, ya. Oke, anggap ini kan masih rugi nih, gitu ya. Dengan harga 70 masih rugi, gitu ya. Nah, berapakah informasi yang ada ini, berapakah harga atau unit BEP yang akan kita cari? Nah, ini caranya. 500 adalah fixed cost, nah 10 adalah price, ya. Kemudian 3 adalah VC per unit, ya. Nah, kita masukkan ke rumus 500, ya. Kemudian 7 adalah 10 kurang 3, dapat 7, maka 7143. Artinya BEP kita adalah ketika Q-nya di angka 7143. Oke. Nah, kalau dalam rupiahnya gimana? 714,3. Oke. Kita masukkan ke sini, ya. Angka ini kita kopikan, maka dia akan menjadi 0. Oke, jadi 0 ya. Artinya perusahaan itu sedang apa? Sedang BEP, ya. Dia BEP kapan? Yaitu ketika kuantitinya 71,43. Nah, kalau dalam rupiah gimana? Berarti dia harus menjual dalam rupiah adalah 714,3. Ini apa yang ini ya? Yang ini. Saya kasih ini. Ini kalau dibesarin, nah gini dia ya. Oke, kalau ada selisih di sini, contohnya ya. Contohnya tadi ya. Ini asal-asal aja ya, misalnya 80. Ya. 80 pasti berlaba. Oke ya. 60 gitu ya. Berarti kalau dijual dengan kuantiti 80, maka perusahaan akan berlaba 60. Ya. Oke, kemudian selisihnya dengan BP adalah 85,7. Tapi kita akan mencari BP. 7143 kita kopikan, kita paste ke sini, pasti maka dia akan 0 lagi ya. Berarti perusahaan masih BEP ya. Yang kita cari adalah BP. Apa guna BP? Ya, untuk apa? Jika nilai BEP telah ditemukan, maka kita belum bisa bayar bunga dan hutang dan pajak ya. Kalau ini ini 0, ya berarti interest dan tax kita nggak bisa beli, nggak bisa kita bayar gitu ya. Kita bilang ke orang pajak, saya belum bisa bayar pajak nih, gitu. Saya wajib lapor saja kan? Iya. Terus kepada bank gimana? Ya, bank seharusnya harus nggak, belum bisa saya bayar bunga gitu ya. Oke, nanti dilipatkan bunganya ya Pak bulan depan. Iya, oke. Itu ya. Itu analisa BP fungsinya apa? Nah, seperti ini ya. Oh, kaitannya apa? Ya kaitannya dengan laporan laba rugi dulu gitu ya. Kalau kita nggak tahu apa isi laba rugi, ya, apa akun-akun laba rugi, apa itu VC-nya, mana FC-nya, maka kita akan susah menjawab analisa BEP ini. Kemudian kita menggunakan pendekatan margin kontribusi lagi ya. Nah, dengan rumus yang sama, maka hasilnya juga sama ya. 7143 dengan 7143 sama. Ini juga tinggal kita memasukkan. Nah, yang ini dari mana tadi? Ya, persentase ini dari mana? Di sini ya. Nah, ini akan berubah juga persentasenya. Misalnya kita rubah jadi 60. Oh, enggak ya. Berarti dia tetap nih. Jadi ini harus kita cari dulu. Gross profit dibagi dengan TR. Dapatlah persentase ini. Ya. Berapapun angka di TR dan berapapun angka di gross profit, maka dia akan tetap segini. Ya. Atau kita rubah ini, jadi akan tetap ya. Kita rubah ini jadi 6, 60. Nah, dia tetap 70%. Oke ya. Kita dapat 7143 dengan sama. Nah, rumusnya sama ya. Nah, kalau pendekatan grafik ya seperti ini jadinya.
pendekatan grafik ini maksudnya ini tinggal ini ya. Ini tinggal dilihat aja ya. BP unit yaitu antara G28 500. Nah, dibagi antara B28. Nah, P dikurang D. Nah, ya, seperti ini. Ikuti aja rumusnya. Kalau pendekatan grafik. Kalau ini dirubah, dia akan berubah semuanya. Ya. Kalau saya rubah jadi 5, dia akan berubah juga. Dan grafiknya juga akan berubah. Saya rubah jadi 7, grafiknya juga berubah. Nah, ya. Di 7. Nah, bengkok juga grafiknya gitu ya. Nah, itulah analisa BEP. Ya. Apa guna analisa BEP? Itu kita mengetahui sudah berlaba anak perusahaan kita, sudah layak nak membayar bonus. Itu guna BEP ya. Oke, selanjutnya ada pertanyaan? Kalau tidak, selanjutnya langsung aja potong biar tidak lupa saya. Kita lanjut ke konsep dasar APP lagi ya. Nah, apa itu HPP? Ya, jadi saya bilang BEP, HPP, ya, berada di mana dia? Di laba rugi gitu ya. Nah, ini sudah nih BEP dan HPP lagi ya. Apa itu HPP? Ya, harga pokok penjualan, harga pokok produksi, atau harga pokok pembelian. Nah, apa? Oke, jadi ada 3 ya. HPP pertama itu apa? Bahasa Inggrisnya juga beda ya. Harga pokok penjualan, cost of goods sold ya. Ini belajar di mana nih? Di AKBI juga belajar di pengantar akuntansi 2 ya, kalau nggak salah. Nah, gunanya untuk siapa? Untuk manajemen dan direktur membuat anggaran dan membuat kebijakan. Kemudian yang kedua, harga pokok produksi ya. Tadi penjualan. Nah, sekarang produksi. Bahasa Inggrisnya cost of goods manufactured ya, atau COGM, yang ini COGS. Jadi nanti kalau belajar analisis informasi keuangan sama saya, maka bahasa Inggris ini harus dipahami ya. Dipahami untuk apa? Agar kita tidak salah mengambil analisis angka-angka untuk memasukkan rumus nantinya menggunakan analisis-analisis. Nah, harga pokok produksi COGM, nah, pabrik dan produksi, ya, digunakan oleh orang pabrik atau produksi, ya. Seperti apa? BBBB, BTKL, BOP, sebagainya. Kemudian harga pokok persediaan atau COGI, ya, COGI, digunakan oleh siapa? Oleh orang gudang atau oleh orang pembelian, ya. Jadi presiden kita sudah menipis nih, kita beli barang. Presiden kita udah banyak kali gitu ya, nggak perlu kita beli barang, kita tahan dulu, ya. Semakin banyak barang di gudang, nah susah juga, harus ada pengamanan, banyak listrik, banyak es gitu ya. Tapi kalau banyak ya, kalau sedikit gimana lagi? Ya susah juga. Kalau produksi kita meningkat, barang belum datang, di gudang sedikit barangnya, nah susah juga. Nah makanya titik yang kita cari itu adalah titik optimal. Ya, waktu kita belajar bahan baku ya. Bahan persediaan, salah. Pas. Ketiganya saling berhubungan karena mereka berada di laporan apa? Laporan laba rugi. Ya. Nah, nah, fokus kita yang mana ini? Ya, HPP yang kita fokus di sini di mana? Ada yang tahu? Fokus kita adalah di COGM ya, di pabrik. Nah, kita akan kan kita sudah belajar nih tentang BBB, BTKL. Nah, kita fokus ke sini ya. HPP kita fokus yang nomor 2. Nah, COGM ya, harga pokok produksi. Ya. Kita fokus adalah produksi, bukan penjualan, bukan pembelian. Pabrik jumlah 3 biaya. Nah, HP produksi ya.
HP penjualan, HP pembelian. Nah, sekarang HP produksi. Ada 3 biaya yang kita bahas, itu bahan baku, ini sudah kita pelajari. Jadi kalau mengikuti dari sesi awal, Excel-nya dia akan nyambung ini. Kemudian tenaga kerja, kemudian BOP. Nah, HPP itu hanya 3, ya. Ada 3, berarti ini dimanakan laporan laba rugi ya. Penjualan, kemudian HPP ya. Nah, di sini sudah masuk nih yang 3 biaya ini ya. Baru kita bisa melihat nilai laba kita atau rugikah perusahaan. Jadi nilai HPP itu kenapa dia secara teoritis, nanti akan belajar di teori akuntansi. Nah, kenapa HPP di bawah penjualan? Ya karena itu nilainya harus berada di nilai penjualan. Kalau nilai besar HPP, nah penjualan rendah, maka tidak ada laba, maka disebut juga dengan rugi. Nah, dengan kita mengetahui HPP, maka kita bisa menetapkan harga jual produksi sebagai alat pengawas atau alat kontrol gitu ya. Nah, sebagai remote lah gitu ya. Kita atur ke sini, atur ke sana gitu ya. Kemudian setelah kita atur, maka kita dapat menentukan, oh ini udah laba nih perusahaan, ini sudah rugi nih. Oke, menentukan nilai harga pokok ya. Harga pokok apa? Produksi, penjualan, pembelian. Nah, berada di akunnya apa? Jadi oh, laporan laba rugi ya. Nah, makanya akuntansi itu saling keterkaitan ya. Laba rugi ini akan terkait dengan laporan apa? Neraca. Nah, akunnya apa nih HPP ini? Ya, yaitu akun persediaan. Dia saling terkait ya. Kemudian akun kas terkait dengan arus kas. Jadi pahami lagi PA1, PA2-nya, maka dia akan ketahui nih, kita akan ketahui nih, ini akan link ya, tidak ada yang missing link ya, dia link terus. Mata kuliah ini akan link terus sampai semester terakhir. Jadi neraca ya. Nah, kemudian untuk APP ini juga ada cara dua cara, dua metode. Full costing ya, secara tradisional, dan variable costing. Nah, dia saling uh, dia saling apa namanya tuh? Saling bolak-balik ya. Nanti kita menggunakan ini, maka angkanya akan ada di sini. Kita menggunakan ini, dia akan ada menggunakan angka di sini. Ya. Contohnya apa? Ya. Oh, BBBB, dia juga ada BBB di sini, BTK. Jadi caranya ada dua. Misalnya kita dari Bukit Tinggi ke Padang, bisa cara dengan motor, bisa dengan mobil, atau dengan pesawat bisa enggak? Bisa ya. Nah, itu contohnya ya, kita ini secara teori ya. Kalau ini dikelompokkan F, sesuai FC secara garis besar ada dua aja gitu ya. Nah, kalau ini fokus kepada VC, ini bisa dibaca aja, nanti kita buktikan. Nah, nanti kalau kita menggunakan ini, ada istilah ini ya, biaya non produksi lainnya. Kalau menggunakan ini ya, tapi kalau menggunakan full costing, biaya produksi lainnya disebut dengan apa? Ya, biaya ini. Kenapa istilah ini dipakai berbeda-beda? Ya, karena rumusnya, orang yang menemukan rumus itu dua orang yang menggunakan sudut pandang yang berbeda. Ya. Biaya dan produksi, berarti ada penjualan, ada administrasi, ada bank, itu ya. Tapi kalau menggunakan variable costing, kita fokus ke VC-nya aja, ya. Berarti ini fokus ke pabrik. Nah, variable costing itu gunanya untuk siapa? Untuk internal saja, ya. Makanya data yang digunakan adalah data-data internal yang tidak akan diberikan ke pihak luar atau orang lain. Sedangkan full costing ini digunakan untuk eksternal, ya. Untuk orang pajak, orang orang mana lagi? Investor, ya, dan masyarakat. Jadi semua biaya difullkan ya, dilihatkan semuanya ke orang. Ya.
Tapi nilai sebenarnya itu di mana? Ya, di variable costing ini ya. Nah, ini rahasia perusahaan di sini. Nah, itu maksudnya teori ini. Nah, ini dia versi full dan versi variable cost. Tidak banyak bedanya, cuma akun-akunnya cuma ada di sini di HPP berapa? 1, 2, 3, 4. Kalau menggunakan variable costing ada berapa? 3 ya. 1, 2, ada 3. Ingat ya, kita HPP produksi. Ini dia akun-akun yang kita cari menggunakan variable ini. Metode ini ya. Nah, ini dari mana? Itu dari laporan laba rugi. Ya. Jadi tergantung soal besok ya, hati-hati. Anggaran kas berarti dari cash flow. Anggaran piutang berarti dari neraca. Nah, ini lagi HPP dari mana? Itu laba rugi gitu ya. Nah, kita fokus menggunakan ini aja ya, full costing. Kenapa? Karena kita menggunakan lebih banyak akunnya. Kalau ini akun ini agak susah kita, apalagi di variable ini, dan susah menemukannya ya. Karena dia bergabung ya. Kalau ini 4, maka kita akan rinci ya. Dengan rinci kita tahu, lebih banyak tahu daripada ini. Nah, makanya kita fokus ke metode full costing. Nah, langkah-langkahnya seperti apa ya? Kita harus mengambil angka anggaran produksi, anggaran bahan baku, tenaga kerja, dan SUR. Nah, ingat lagi SUR itu yang mana? Ya, SUR di mana itu SUR? Kemudian apa lagi yang harus kita cari? Buat tabelnya lagi ya. Setelah kita tahu anggaran produksi, anggaran bahan baku, anggaran tenaga kerja, dan SUR, maka selanjutnya kita buat tabelnya lagi, tabel anggaran produksi, dan sebagainya. Nah, yang ketiga apa? Kita gabungkan semuanya ya dalam satu tabel, itu tabel master. Kita hampir, kalau sudah saya bilang master, berarti kita ada hampir terakhir nih ya. Karena tabel master itu hanya menggabungkan ya dari sesi 1 sampai sesi 15. Makanya dengan Excel yang telah saya berikan, semuanya sudah terangkum gitu ya. Jadi harga pokok penjualan itu apa? Nah, ini tadi kesimpulannya tadi ya. COGS ini adalah gabungan BB, BTKL, BOP, BOPT ini tetap ya, dan BOP variabel. Nah, contohnya di sini dengan Excel yang telah saya berikan ya. Berapa sekarang? 7. Nah, soalnya seperti ini. Silakan dibuka Excel-nya ya. Sebuah perusahaan ya, namanya Yamdahe menjual boneka pada semester pertama ya. Ini rencana, berarti sekarang kalau di soalnya 2010 berarti sekarang dianggap 2019. Ya. Jadi rencana penjualan itu hanya sampai Juni ya, Januari sampai Juni. Seperti ini dia. Kemudian informasi apa lagi kita peroleh, itu produksi ya, bagian produksi. Ini bagian penjualan. Produksi dengan penjualan seperti itu, maka dibuatlah bahan bakunya segini, BTKL segini, BOP segini, BOP segini, dan standar biayanya menjadi apa? 23.500 per unit ya. Jadi kan 6.000 unitnya, berarti dikalikan aja ini langsung. Nah, rencana persediaan ya, ini anggaran persediaan lagi. 40% dari rencana penjualan berikutnya. Kemudian 30% dari rencana bahan baku ya, dari produksi. Nah, ini dari penjualan, ini dari produksi. Nah, apa yang diminta ya? Jadi yang diminta hanya tabel ya. Tabelnya ada berapa? Ya, ada 7. Ya, berarti ada 7 tabel. Kita jabarkan satu-satu dengan tabel penjualan. Nah, ini dia. Di sini adalah 6.000 ya. Di sini 6.500.
Dari mana dapatnya? Dari soal ya. 7.000. Kita lihat. Nah, ini tadi ya. Saya cuma menulis sesuai soal saja. 7.000. April berapa tadi? Oh, sama ya, 7.000 juga. Mei 7.000. Juni 7.000. Totalnya 40.500. Harganya lagi ya. Harganya berapa nih? Nah, ini dia. Harga jual boneka adalah 50.000 per unit. Di angka di sini adalah 50.000. Ini adalah Mei itu nggak 8.000. Mei. Iya, kalau di soal 8.000 nih Pak Dewi, Pak. 8.000 ya. Ya, tapi kalau di Excel dia 7.000. 7.000 ya. Hmm. Iya, tapi kalau di soal 8.000, Pak. Atau kita jadikan 7.000 aja karena nanti bingung ya. Berhubung. Oh iya, boleh, Pak. Ya, nanti berhitung lagi kita. Ya nggak apa-apa. Ini mencontohkan aja ya, 50.000. Berarti dirubah, kalau buka laptopnya juga silakan dirubah menjadi 8.000 ya. Ini karena udah tercopy nih. Ini cuma gimana sih cara mencarinya seperti ini. Nah, penjualan ini gimana caranya? Ini Q ya. Penjualan adalah P kali Q. Oke. Berarti 300 juta ya. Berarti saya kecilin aja angkanya. Ini berapa? 325. Ini 350. Ini 350. 350. Dapatnya 2025. Nah, triwulan ini adalah 3 bulan ini aja ya. Berapa ini dijumlahkan berapa? Oh, 975. 75, 975 juta ya. Kalau ini 1.1050. Oke, sudah selesai angka penjualan yang pertama. Ya. Kemudian anggaran produksi lagi. Nah, produksi dari mana? Lihat aja informasinya. Apa informasinya? 55. Nah, berarti dalam anggaran produksi, berarti ada 1, 2, 3, 4. Ya, lihat di Excelnya ada 4. Maka masukkan aja poin-poin ini ya ke dalam, ini kalau seandainya ujian ya, ke dalam tabel ya. Nah, dapatlah nantinya 23.500 ya, sesuai yang ada di soal. Saya buat di sini anggaran tabel anggaran produksi. Enam ribu ya. 6.500. Ini adalah penjualan sesuai soal ya, 7.000 atau ikuti Excelnya aja dulu. Kalau triwulannya adalah 19.500. Ini adalah gabungan ini dan ini. Aprilnya adalah 7.000. Kemudian presiden akhir berapa? Presiden akhir di soal kita lihat. Nah, presiden akhir adalah 40% dari rencana penjualan bulan berikutnya. Ini ya, 6.500 kali 40%.
Berapa ini? Rp6.500 kali 40%. Nah, dapat 2.002.600 ya. Makanya dapat di sini 2.600. Kemudian dijumlahkan 8.600. Persen awal gimana? Apa katanya? Persen awal adalah 30% ya. Berarti persen bahan baku. Nah, 30% dari 6.500. Ya. 2.400 di Excelnya gimana ini? Coba aja Excel ya. Excelnya di keep. Keluar. Oke, kita lihat soalnya ada enggak informasi persediaan awalnya. Persediaan awal. Oke, kalau tidak ada, cek. Nah, persen awal adalah 40% dari penjualan. Ya. Kalau tidak ada, berarti saya di sini aja 40% dari penjualan bulan bulan berjalan. 46.200. Ya. Ikuti aja rumusnya. Gitu juga persen barang jadi adalah ya 40% dari sini ya. Coba sama dengan kan tadi 40% nih ya. Nah, 40% dari 7.000 dapat 2.800 ya. Nah, 2.800 ini dari mana? Ya. Ini juga bisa ya. Ini kali ke sini. Sama dengan ini kali 0,4. Wah, bisa ya. Oke, koma 0,4. Nah, ya, oke koma ya. Oke, ini dia untuk anggaran produksi ya. Kemudian anggaran bahan baku lagi. Anggaran bahan baku, nah angkanya tetap ya. Surnya adalah 5. Nah, dari mana surnya? Surnya dari soal tadi ya. Ini dia surnya. Nah, sur BB adalah ini ya. Nah, ini surnya standar usage range ya. Nah, ini dia sur. Jadi tinggal masukkan aja ke Excel-nya seperti itu. Nah, ini sama dengankan aja ya. Kalau dia bahan baku, maka surnya adalah bahan baku. Kalau dia BTKL, maka ini dia BTKL ya, tenaga kerja langsung, maka surnya 2.
Nah, kita di sini dulu ya. Karena kita sudah mendapatkan tabel produksi ya. Per bulannya berapa? 6.200 ya. Itulah unit yang kita produksi. Walaupun unit yang kita jual adalah 6.000, tapi kita harus menjualnya seperti ini ya. Yang kita produksi adalah segini. Kemudian apa lagi? Kita masuk ke anggaran biaya bahan baku. Ya. Setelah kita tahu berapa kita produksi, maka bahan bakunya kita buat lagi tabelnya ya. Ini dikalikan. Nah, ini rumusnya juga sudah saya buatkan. Jadi tinggal dikerjakan aja. Ya. Berapa soalnya nanti dia akan hitung secara otomatis. Nah, harga beli dari mana? Itu 2.000 ya. Harga bahan baku 2.000. Ini ya. E69. Nah, ini dia. 2.000 ya. Bahan bakunya di sini. Oke, dia sudah link nih ya. Oke, mau kenapa ini saya kuningkan? Ini karena dia butuhnya triwulan saja ya. April ini sebagai pembantu bisa aja nggak? Bisa nggak? Mei bisa juga. Mei, Juni bisa juga gitu ya. Ini sebagai pembantu aja. Jadi dari mana angkanya? Nah, dari sini. Ya. Ini tabel persediaan. Ini seperti biasa rumus-rumusnya. Ini sudah link. Ya, kebutuhan bahan baku dari mana dijumlahkan. Awal baku ini adalah dari soal ya 0,3. Dari soal semuanya 0,3. Hasilnya nanti saya akan berikan ya. Kalau soalnya 40% berarti rubah aja ini jadi 0,4 ya. Nanti videonya juga saya upload untuk bahan evaluasi nantinya. Nah, ini sudah link, ini jumlahkan saja. Ini adalah di tabel pembelian bahan baku di sebelum UTS ya. Ini cuma melengkapi aja gitu ya. Nah, anggaran tenaga kerja langsung adalah di sesi-sesi sebelum UTS ya. Ini memahaminya aja, tinggal memasukkan aja. Dan sebelum kita masuk terakhir ada anggaran BOP ya. Ini anggaran BOP sudah ya tinggal masukkan aja. Oke, lihat aja linknya 3 ini dari soal. Nah, produksi ini dari tabel produksi ya. Nah, ini eh, tarif BOP dari soal juga ya. Soal dari surnya. Dan ini dikalikan saja. Sur BOP dari mana? Nah, dari soal ya. Tarif BOP dari mana? Dari soal juga. Oke. Nah, ini dikalikan antara dua ini dikalikan ya. Dikalikan atas bawah. Dan kemudian produksi normalnya dari mana? Yaitu dari E108. Nah, produksi normal adalah E108 dari soal juga ya, produksi normal. Jadi ini kalau soalnya produksi normal 7.000, maka ganti ini jadi 7.000 ya, maka dia akan berubah di sini. Nah, BOP tetap gimana? Ya, ini dari soal, tapi ini dikalikan aja ya. BOP tetap adalah BOP yang nilainya tetap. Oke, nah dapatlah 27. Total BOP adalah menjumlahkan BOP variabel dengan BOP tetap. Maka jumlahnya segini. Kemudian yang terakhir adalah tabel proyeksi harga penjualan. Oke. Nah, ini semuanya sudah link ya. Jadi nanti waktu ujian kalau ingin pakai Excel ya gunakan ini. Mungkin waktu 30 menit dengan membaca soal dan memasukkan angka-angkanya maka sudah link ya. Tapi kalau yang menggunakan manual silakan pahami lagi atau bertanya lagi ya. Kalau dijelaskan lebih lanjut tergantung pertanyaannya. Sekarang belum ada pertanyaan. Kalau Japri juga boleh saya jelaskan nanti ya. Nah, BP ini sudah link ya, BBB ini dari mana? Nah, dia udah link, BTKL dari mana? Dia sudah link ya. Jadi Excelnya nanti itu jangan dihilangkan, jangan pakai manual ya. Manualnya cukup di atas saja. Cukup di atasnya aja. Oke. Oke, itu aja untuk anggaran BIP dan HPP. Kita ada, oke. Ada 2 sesi lagi. Duh.
Nah, dua sesi lagi. Kita lanjutkan hari ini atau minggu depan? Perkiraan UTS-nya kapan, Pak? Ini tanggal 15 Januari. Tuh, 15 sebentar. Januari. Ada yang nelpon nih. Assalamualaikum. Salam. Ya, ya, enggak. Ya, 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 ya. Oke. Ya, siap. Baik, saya lanjutkan. Gimana? Rekan semuanya? Eh, Tergantung yang lain, Pak. Soalnya kalau lihat tanggal 1 besok juga tanggal merah nggak sih, Pak? Oh iya ya. Tanggal 1 soalnya, Pak. Betul. Berarti libur lagi ya. Libur lah. Kalau saya nggak ada libur, saya masuk Kalau kerja. tanggal 1 dibawa masuk, pasti banyak yang pergi liburan mungkin. Oh gitu. Atau oh, tetap siapa yang masuk kan videonya juga ada itu. Iya sih, Pak. Ya, berarti itu aja untuk hari ini. Ya, cukup. Kayaknya oh karena liburan ini. Yang penting pahami aja soal